Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Inspira Movie, menebar partikel kebaikan. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa lagi. Beliau adalah Aan Setiawan, biasa dipanggil Mas Aan. Ya Mas. Siapakah beliau? Hari ini kita akan berbincang santai dengan beliau. Apa saja aktivitas beliau, kemudian apa saja yang sekarang digeluti beliau, kemudian prestasi-prestasi apa yang beliau dapatkan sampai saat ini. Oke, langsung aja Mas Aan, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Saya dengar Mas Aan ini adalah salah seorang sastrawan muda dari kota Banjarbaru, terutama di Banua, Kalimantan Selatan. Berat ya Mas ya? Berat. Bukan jadi Mas Aan ini masih belajar dan terus belajar ya Mas Aan ya. Siap. Beberapa kali pernah memenangkan lomba deklamasi pembacaan puisi dan juga kepenulisan puisinya ya Mas ya. Oke. Prestasi yang terakhir Mas Aan raih ini apa ini? Mungkin yang kemarin ya, festival baca puisi online Pak Manbirin itu ya. Iya. Juara 1 ya. Ya, alhamdulillah. Iya, Mas Aan pernah meraih juara 1 lomba puisi, dan yang terakhir ini meraih juga prestasinya yaitu sebagai juara 1 lomba baca puisi Pak Manbirin ya. Oke. Apa aktivitas sekarang Mas Aan? Keseharian saya mengajar di SLBA Negeri 3 Martapura. Nah, jadi walaupun sekarang sip-sipan kan masih musim pandemi, jadi ada jadwal-jadwal piket. Dan saat ini sudah pembagian rapot sudah selesai, jadi mungkin bakal liburan teman-teman murid-murid juga nanti insya Allah tahun ajaran baru akan kembali masuk ke ajaran baru. Oh, jadi aktivitas sekarang adalah sebagai guru di SLBA Negeri 3. Luar biasa itu ya? Iya, SLBA khusus A itu kan penanda tunanetra. Oh, khusus A berarti untuk tunanetra. Ya, jadi Mas Aan ngajar anak didik yang khusus memiliki keterbatasan mata penglihatan. Iya. Apa nih Mas suka duka di mengajar di SLBA ini? Suka duka ya, kalau sukanya lebih banyak sukanya ya, jujur lebih banyak sukanya. Sukanya ya bisa belajar tentang keunikan-keunikan yang ada di murid-murid. Bisa belajar mereka bisa mengambil banyak pelajaran lah dari mereka gitu. Kalau dukanya mungkin susahnya ngajar itu ada mungkin ya? Kadang ada perlu kesabar, kadang nggak sabar gitu. Ini atau kok nggak nggak masuk pelajarannya gitu, walaupun bukan jadi penghalang juga, bukan duka juga sih. Memang tantangan itu. Iya, jadi ada duka gitu, proses gitu ya untuk melewati hal tersebut. Nah Mas Aan, untuk di bidang kepenulisan ataupun pembacaan puisi, Mas Aan kan berulang kali sudah pernah mengikuti lomba. Dalam hal mengikuti lomba ini pasti ada sesuatu yang mungkin bisa diceritakan oleh Mas Aan. Apakah ketika ikut lomba itu pernah kalah kemudian bersedih gitu kah, atau sering menang terus nih? Iya, sebenarnya dalam diri saya itu kalau lomba ini hal kesekian gitu ya, karena saya niatkan sudah untuk menyukai puisi, untuk menulis puisi, untuk membaca puisi. Entah itu ada lomba atau tidak, saya ingin itu di jalur itu gitu, suka dengan puisi gitu ya. Passion Mas Aan sendiri ke area itu puisi, ya. Masalah ada lomba ini boleh dicoba, boleh diikuti, kita coba, walaupun memang kalah pun ya bagaimana, memang tidak masalah. Tidak begitu, kan memang kalau standar suara juga saya juga biasa aja gitu dibandingkan teman-teman. Wah, banyak banget yang suaranya mantap-mantap, artikulasi, intonasi bagus-bagus gitu. Cuman saya bisa mengambil pelajaran itu, bisa mengambil yang juara seperti apa, seperti ini. Nanti itu akan saya terapkan ke murid saya gitu. Jadi ya tak mengapa memang saya misalkan kalah gitu ya, tapi bisa mengambil ilmunya, kemudian bisa menerapkan ke anak-anak, dan anak-anak bisa mencoba kembali dan bisa lebih bagus. Sejak kapan Mas itu menyukai dunia sastra? Sastra kalau jujur kalau di Kalimantan Selatan baru 2012 ya. Jadi sekitar 8 tahunan ya? Ya, sekitar 8 tahun itu diawali. Saya pernah ke Minggu Raya. Di Minggu Raya Banjarbaru itu ada namanya Poetry in Action. Poetry in Action. Itu pelaksananya setiap akhir bulan malam Sabtu.
Akhir bulan, setiap bulan. Ya, setiap bulan itu dengan berbagai tema. Jadi temanya bisa berubah-ubah ya tiap bulan. Boleh tema apa saja gitu. Nah, saat itu saya memberanikan diri izin sama Bang Ben itu untuk baca puisi, boleh nggak gitu. Bang Ben kan, itu siapanya di kalau di Putri in Action dikenalnya presidennya Minggu Raya sih. Presiden Minggu Akademi Panggung Panjang Minggu Raya gitu ya. Iya. Jadi mungkin beliau yang mengatur, oh ini ada kegiatan ini nanti temanya ini, anunya seperti apa gitu. Nah, saya beranikan untuk baca, kemudian kok sepertinya ada keinginan lebih untuk mengenal dunia puisi, dunia asik ya jadi. Iya, kayaknya asik gitu ya. Jadi terus dipelajari, belajar dengan teman-teman sastrawan yang baru dan ya terjun beberapa kali ikut antologi di Arus Sastra juga. Ya paling tidak memang walaupun puisi masih belajar juga, tapi memberanikan diri untuk terjun langsung ke dunia seni dan sastra. Ada sinkronisasi nggak antara mendidik dengan pengajaran Mas Aan ini di sastra? Iya betul. Jadi sastra ini, sastra dan seni ya, terusnya itu saya gunakan untuk mengajar. Contoh misalkan saya mengajarkan tentang ada tematik gitu ya, untuk mengenal, boleh jadi saya bacakan puisi dulu di awal pelajaran, di pembuka gitu boleh. Kemudian karena sastra seni juga mengolah suara, vokal, itu sangat berkaitan dengan teman-teman tunanetra. Misalkan ada teman-teman tunanetra yang di kelas itu yang lambat atau enggan bersuara. Nah, dari situ saya ingin mencoba mengolah suara mereka. Dalam artian bagaimana mereka biar bisa lebih mudah bersuara, menyuarakan ide-ide mereka. Karena ada teman-teman yang baru masuk, misalkan dia tampak murung di kelas gitu. Saya dekati, kita pendekatan, kita coba apa yang dia suka gitu. Misalkan, suka nyanyi, ya sudah kita motivasi menyanyi. Atau ada yang kita coba puisi, ternyata dia. Jadi otak kanan semua ini ya jarinya. Iya, jadi kita coba itu, makanya kita seimbangkan juga tadi dengan pendekatan dengan seni dan sastra gitu. Gitu. Apa prestasi anak-anak ini sudah ada, Mas? Dalam bidang sastra kan biasanya ngikutin sang guru kan nih. Ada nggak kira-kira? Iya, alhamdulillah ada beberapa. Jadi memang tidak ada yang instan ya dalam sastra, apalagi dalam lomba gitu ya. Proses panjang ya. Dalam artian gini, contohnya Iksan. Iksan itu sedikit saya kenali waktu SMP, dia sudah punya suara bagus. Cuman momen lombanya belum ada. Dalam artian baru ini kok suaranya kok punya khas gitu ya. Kemudian dilatih terus ya. Dalam artian dia juga semangat gitu ya. Nggak mungkin gurunya melatih tapi anak muridnya. Jadi memang beberapa teman-teman muridnya juga yang semangat gitu. Sampai di akhirnya kelas 10 itu dia pernah menjuarai juara 2 nasional cipta baca puisi di Festival Literasi di Jakarta. Itu yang pengalaman yang terakhir ini. Ini pengalaman yang istimewa banget ya untuk yang bagian murid. Jadi anak-anak ini, anak-anak didik Mas Aan berarti diajarin tentang sastra juga seperti baca puisi, bahkan nulis juga ya Mas? Nulis juga. Ada beberapa teman-teman yang punya hobi nulis, coba tuangkan dalam tulisan, entah puisi, entah cerpen. Ada yang cerpen juga. Cuman tadi kita semangati fasilitasi. Ya apa kemungkinan dia suka, apa kemungkinan dia ingin kembangkan, itu kita fasilitasi. Ya kedepannya sih mereka harapannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk mereka menyuarakan, misalkan menyuarakan ide, menyuarakan keinginan, gitu ya. Jadi tuliskan atau lisankan gitu ya. Seperti itu. Puisi, kemudian itu menulis, ada lagi selain itu? Cerpen, ada beberapa itu yang menyemangati saja. Jadi sebenarnya saya ini sebagai jalur mencoba itu kayaknya dia punya potensi ini nih. Coba kita kembangkan. Kayak misalkan Ragil, itu dia ternyata walaupun punya kelainan Clausen syndrome ya, dan tunanetra juga, dia mempunyai kemampuan dalam mengolah aransemen lagu. Jadi sudah ada 7 lagu nih dia bikin nih. Memang pendek-pendek saja. Anak-anak itu ya? Anak-anak ya usia SD. Ya, SD. Kelas 4 naik kelas 5 nih dia. Ragil Hairia, dia orang Banjarbaru, orang Kampung Pelangi. Salah satunya lagu Kampung Pelangi dia juga menciptakan walaupun cuma pendek. Cuman tadi berawal dari pengalaman dia tinggal di Kampung Pelangi, ada kata kalimat yang bagus, dia tulis, dia ditulis braille, kemudian dia nadanya temukan sendiri. Iya, itu luar biasa. Itu juga. Kemudian ada lagi misalkan kayak Ahmad Dalang. Itu Dalang, sebenarnya
Iya, Ahmad Dalang. Berarti Panggilannya dalang Ahmad. ya? Cuman dia hobi mendalang, jadi dipanggil teman-teman di sini Ahmad Dalang gitu. Ya. Kalau saya bukan menemukan, cuman dia ini kayaknya ketujuh mendalang nih. Kemudian kita fasilitasi, kita rekam di video, kemudian kita unggah di YouTube, kemudian unggah di media sosial. Paling tidak untuk karena dia suka mendalang, kita berikan media untuk mereka diekspresi gitu loh. Jadi dan dia terus melatih gitu loh. Suaranya, kemudian hasanah dari cerita-cerita wayang Banjar itu yang dia terus dengarkan dari wayang dalang-dalang terdahulu. Gitu. Luar biasa ya Mas Aan. Ini jadinya teman-teman, beliau ini adalah bisa disebut sebagai seorang inspirator ya, karena sudah memberikan media-media yang untuk dimana orang-orang istimewa, anak-anak istimewa ini bisa berkarya lebih. Ada beberapa kan mungkin yang mereka yang mohon maaf tunanetra ya, tetapi tidak bisa mengeluarkan sisi karyanya ya Mas ya. Bagaimana dia ingin mengeluarkan kalau medianya tidak ada ya. Iya. Nah, jadi Mas Aan dan teman-teman di sini memfasilitasi semuanya itu ya. Kami dan guru dan di asrama juga ada potensi apa kita kita fasilitasi. Kita beri yang terbaik ya untuk mereka. Oke Mas Aan, untuk harapan sendiri nih untuk teman-teman, terlebih lagi kan kepada pemerintah ataupun pengusaha, kita lihat di sini anak-anak didik ada disabilitas ya. Apa Mas Aan kira-kira harapannya? Ya paling banyak ya. Tapi dari beberapa murid-murid tadi juga berharap bahwa mereka itu punya keinginan sekolah lebih tinggi gitu. Satu itu juga perlu kita kawal dalam artian kamu inginnya sekolah apa gitu ya. Misalkan lulus kan kalau di sini kan SD, SMP, SMA ya. Oh, 3 jenjang ada ya? SD, SMP, SMA. Jadi SMA. ketika lulus SMA ada yang ingin kuliah seperti Muhammad Gagah. Itu dia ingin melanjutkan kuliah di Unpam, Universitas Pamulang Banten. Mengambil jurusan IT. Oh, luar biasa. Dan itu IT. dia sudah mulai mencari informasi pendaftaran. Iya. Tolong perjuangkan itu dan dalam artian kita semangati gitu loh. Iya, benar, ya benar, kalau benar. mungkin menyemangati ekonomi kan mungkin masih berat, tapi kalau menyemangati semangat dan barangkali teman-teman bisa mensupport teman-teman itu juga bisa. Kemudian si Iksan juga lulus dari SMA, dia mau kuliah di pendidikan khusus di Unlam, di WLM ya, di Banjarmasin juga. Kita semangati, paling tidak semangat dulu. Setelah semangat, benar. nanti ke depannya kan sudah dari semangat itu mungkin bisa saja mungkin memang kalau dari orang tua tidak begitu mampu juga untuk membantu keuangan, apalagi Muhammad tadi kuliah di Banten kan perlu biaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan entah dari beasiswa atau apa gitu bisa mudah-mudahan ada untuk nanti semangati mereka pendidikan. Itu yang pertama, yang untuk jenjang pendidikan. Jadi yang kedua untuk teman-teman pengusaha ini bisa jadi teman-teman pengusaha ini bisa merangkul teman-teman disabilitas ini. Tidak hanya tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain sebagainya. Merangkul untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan kita rekrut. Misalkan dia punya keterbatasan apa. Kadang teman-teman pengusaha mungkin takut ya. Takut ini bisanya apa? Dia benar buta, itu. dia tuli gitu ya, nggak bisa mendengar gitu ya. Padahal dia punya kemampuan. Cuman kita screening, misalkan kamu punya kemampuan apa? Misalkan dia punya kemampuan pramusaji, kita letakkan di bagian pramusaji. Ya kalau pendengaran kan mungkin dia bisa penglihatan, cuman pendengaran nggak bisa. Kemudian yang tunanetra, dia punya kemampuan IT atau lain sebagainya kan bisa. Jangan takut untuk ini kalau pegawaiku buta atau pegawaiku tuli atau bisu gitu. Atau yang lainnya kan kadang ketakutan di situ makanya oleh karena itu bisa merangkul, satu bisa meningkatkan derajat teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mengurangi pengangguran juga. Yang kedua, mereka akan terbantu gitu ya. Gitu ya. Benar sekali. Itu untuk pengusaha mungkin ya. Kemudian yang ketiga kepada pemerintah juga ya. Ada harapan teman-teman itu juga tentang aksesibilitas. Aksesibilitas itu jadi untuk mengayomi melayani pelayanan yang ditujukan untuk orientasi mobilitas misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Dalam artian bangunan, misalkan ada tangga, ada tempat landainya, misalkan ada trotoar, ada landmarknya untuk teman-teman tunanetra menggunakan tongkat. Kemudian toilet umum tadi juga itu juga dibikin yang tidak menyulitkan, misalkan ada tamu atau pengunjung pakai kursi roda kan kasihan juga gitu kan. Mungkin aksesibilitas, kemudian ya bisa
menjamin tadi apa teman-teman disabilitas ini bisa dirangkul gitu ya. Iya. Apalagi pemerintah punya kekuasaan dan dia bisa menempatkan teman-teman disabilitas tadi paling tidak yang memiliki kualifikasi misalkan di dalam sebuah kantor ini sudah ada undang-undangnya, cuman saya lupa undang-undang nomor berapa gitu ya, bahwa dalam setiap SKPD atau dalam setiap kantor itu SKPD lah wajib meletakkan 2% paling tidak penyandang disabilitas. Tapi paling tidak yang sudah mempunyai kualifikasi misalkan S1. Dan banyak teman-teman disabilitas yang sudah kuliah, sudah S1, S2 bahkan profesor pun sudah ada gitu di Indonesia. Oke, baik. Apalagi nih harapan Mas Aan nih ke depannya? Mungkin setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan. Kalau dalam waktu dekat ya mungkin tadi ingin menerbitkan karya, paling tidak buku bersama teman-teman disabilitas gitu ya. Paling tidak ingin tahu apa sih ide-ide mereka, apa sih dalam benak mereka itu tentang dunia gitu. Karena dalam sebuah yang masih saya rangkai ini, teman-teman tunanetra itu walaupun memang perlu mereka menuliskan gitu. Dalam artian gini, saya punya pengalaman tentang awal dulu saya tunanetra, misalkan karena kecelakaan atau walaupun tetap izin juga kan mereka tergantung dua, boleh mereka menuliskan sendiri atau kita yang mencari menuliskan gitu, karena itu bisa dijadikan inspirasi juga bagi para pembaca. Misalkan ada dulu teman mohon maaf ada yang kejadian itu karena dia sering minum minuman, kemudian karena itu kemudian penglihatannya diambil oleh Allah. Itu juga, iya ada juga. Jadi banyak kisah-kisah latar belakang mereka yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Berarti seperti ini, Jadi karena saya belajar banyak dari orang tua ya. Karena orang tua kan juga tunanetra. Jadi merawat kami anaknya yang 4 ini dengan tidak melihat, dan itu sebuah pelajaran bagi anaknya pun harus bisa gitu ya. Seperti itu. Oke, siap. Baik teman-teman, ada lagi Mas Aan kira-kira harapan yang ke depan? Harapan yang paling ya sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Terlebih kepada teman-teman anak didik yang keterbatasan tadi ya Mas ya. Apalagi bisa mengangkat derajat mereka, itu sungguh luar biasa ya. Itu pahalanya insya Allah mengalir terus tuh. Oke, itu teman-teman cerita Mas Aan selama ini. Mudah-mudahan apa yang Mas Aan perjuangkan, kemudian Mas Aan korbankan waktu itu kan, kemudian materi dan segala macamnya untuk menyemangati teman-teman anak didiknya yang memiliki keterbatasan. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita, terus Mas Aan aja bisa gitu, masa kita enggak, ya kan gitu. Mungkin cukup sekian obrolan kita pada hari ini. Tetap semangat, dan apabila video ini bermanfaat silahkan share. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.